Dan saat kita merespon atau kita taat, maka rencana Tuhan tersebut akan tergenapi melalui hidup kita. Di sini kita belajar tentang hidup benar, peka dan ketaatan pada suara Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Menjelang hari Natal, umat Kristen sibuk mempersiapkan diri. Baik itu persiapan-persiapan acara di gereja, di kalangan keluarga ataupun sahabat. Kesibukan menjelang Natal hendaklah diiringi dengan pengertian kita tentang makna Natal sesungguhnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat yang ke-19. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat ini menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang benar. Artinya, orang yang takut Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika ia bertunangan dengan Maria dan didapati Maria mengandung oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebagai manusia biasa, Yusuf ingin mengambil keputusan untuk menceraikannya secara diam-diam. Karena ia tidak mau mencemarkan nama calon istrinya di muka umum. Ini adalah suatu sikap yang baik bagi pemikiran manusia biasa. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda dengan Yusuf. Ketika ia mempertimbangkan keputusannya tersebut, Tuhan hadir melalui malaikatnya dalam mimpi Yusuf. Mari kita baca di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Tuhan mengatakan, jangan takut. Karena hal tersebut adalah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosanya. Bagaimana sikap Yusuf selanjutnya? Mari kita baca di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf bangun dan langsung berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya dalam mimpi tersebut. Salah satu cara Tuhan berbicara kepada umatnya adalah melalui mimpi. Dan Yusuf meresponnya. Ia taat dan tidak ada kebimbangan dan rasa takut lagi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah saat kita hidup benar, maka kita akan menjadi bagian dari rencananya. Jika kita salah mengambil keputusan, maka Tuhan akan menegur kita. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar.
Dan saat kita merespon atau kita taat, maka rencana Tuhan tersebut akan tergenapi melalui hidup kita. Di sini kita belajar tentang hidup benar, peka dan ketaatan pada suara Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami peka, kami taat, dan kami hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga kami dapat menjadi bagian dalam rencana-Mu yang indah untuk keselamatan banyak orang ya Tuhan. Karena Tuhan mencintai seluruh umat manusia. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami dapat menjaga kekudusan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami tanam dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.